sabit tersenyum di langit malam. Angin membawa doa yang terpendam. Takbir merdu menggema di masjid Darussalam. RT 03 RW 12 Kelurahan Donan. Ya Allah, kuatkan hati ini menjalani puasa sepenuh jiwa. Dalam sujud dan air berkah, kami kembali padamu. Ramadan 1000 cahaya, 1447 Hijriah mulia. Di Masjid Darussalam RT 03 RW 12 Kelurahan Donan. Kami bersatu dalam doa. Satukan cinta dan keimanan dari jalan Sendang Sari Donan. Suara takbir bergema menuju ridhamu, ya Rabbana. Pengajian bersama penuh syukur, tilawah suci hati pun makmur. Sedekah mengalir tanpa henti, menjadi saksi cinta sejati. Semoga hidup kian terarah dalam cahayamu yang indah. Ramadan 1000 cahaya, 1447 Hijriah mulia. Di Masjid Darussalam RT 03. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Camat Cilacap Tengah, yang kami hormati dari Dan Ramil, dari Kapolsek, kemudian Pak Lurah, kemudian Ketua Takmir, para sesepuh dan bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja. Di belakang ada remaja ya? Oh, remaja tua. Semua saja yang rawuh, yang hadir, alhamdulillah, yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya berdiri ya. Dari tadi saya itu duduk terus kok bengkek. Sehingga biar ibu-ibu yang di belakang juga bisa lihat saya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kehormatan, alhamdulillah kesempatan sore hari ini saya berada di tengah-tengah panjenengan semua. Yang tadi saya ditemani sama anak saya dari rumah. Saya jam 1:30, kemudian saya berangkat sengaja saya nyupir sendiri ya, biar nanti pulangnya anak saya bawa gitu ya. Saya bisa silaturahmi di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka acara kajian rutin tahunan barangkali ini ya.
Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang senantiasa setia istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan ya. Jadi insya Allah semua yang roh ini mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Ya walaupun malam ada yang mungkin bangun tapi mungkin lagi bikin roti tapi sambil wiridan. Ya mungkin lagi baca Quran, mungkin lagi berdoa. Ya, di malam itu, ya di 10 hari yang terakhir, ini hari-hari yang menentukan bagaimana kualitas ibadah kita. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang tergantung bagaimana akhirnya. Akhir itu menentukan terhadap ibadah kita, terhadap nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Akhir hidupnya, akhir Ramadannya, kita semua insya Allah Ramadan yang kita laksanakan baik wajib maupun sunnahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini puasa kita sudah sampai hari yang keberapa? 20? Ya, ada yang ke-6, ada yang ke-25? Enggak apa-apa, silakan. Yang penting puasa. Yang tidak puasa itu semua benar. Ya, jadi kita tetap menjaga kerukunan di antara kita, ya, kebersamaan di antara kita, saling menghargai, saling menghormati. Kan begitu, oke? Aman kalau begitu jalan. Nah, karena apa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya di antara kita orang yang beriman ini saudara. Wa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu sekalian. Maka insya Allah pengajian ini juga pengajian gabungan ya. Ya gabungan laki-laki perempuan maksud saya. Iya kan? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung surat Al-Baqarah yang memerintahkan tentang puasa ini ada kalimat la'allakum. Itu artinya apa itu? Pasti bukan. Kalau dimaknai pasti ada orang menjadi orang yang bertakwa, insya Allah orang Indonesia masyarakatnya APKPKP. Orang-orang mesti berbaca. Karena pasti ada menjadi orang yang bertakwa. Maka kalimat la'allakum tattaqun itu maknanya agar. Ini sebuah ujian bagi kita. Jadi belum tentu dengan puasa ini kita menjadi orang yang baik. Gitu ya. Tapi insya Allah bagi kita dengan puasa Ramadan yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kadang-kadang kita sering mendengar takwa. Ketika khutbah Jumat juga dinasihatkan, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang takwanya itu hanya di bulan Ramadan ya. Jadi Ramadan tobat namanya imannya iman tomat gitu. Ramadan tobat, Ramadan kumat. Ada orang yang dangdang mat, kadang ini, kadang kumat. Makanya orang seperti itu kadang-kadang disisir sama teke yang ada di pojok rumah itu. Kadang semua itu kadang-kadang takwa. Kadang-kadang takwa. Apa be? Tekenya nyindir. Karena apa? Ngakuin takwa tapi ternyata dia tidak menjalankan perintah Allah. Gitu nih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat saya sampaikan pada kajian sore hari ini menjelang buka ini, yakni surat Al-Baqarah 208. Surat Al-Baqarah 208. Yang kalau kita tarik tema pengajian sore hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sempurna. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kafah. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang komprehensif atau totalitas Islami. Jadi Islamnya tidak hanya peci netok, Islamnya tidak hanya mungkin kerudung netok gitu ya. Saya pernah ada di lingkungan saya, orang kerudungnya lebar gitu ya. Dia masuk minimarket, ternyata kerudungnya menutupi. Dia tangan kanan ngambil hand body, masukkan ke tas gitu ya. Berarti kerudungnya nggak kedap gitu ya. Ada saya punya tangga pakainya peci putih, kelihatannya kayak kiai, ternyata apa? Tukang gaplek. Nah berarti kata-kata takwa gitu ya. Nah makanya Allah mengingatkan Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam tafsir dikatakan setiap ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan perintah atau nasihat. Ada perintah apa, nasihat apa di situ? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, Islam jangan atribut tok gitu ya. Mas agamanya Islam ya sholat dangdang dangdang mat kadang eling kadang ya, sholatnya siki beras esuk menir, siki waras esuk kanpir. Ada lagi yang siki beras esuk jagung, siki waras esuk gemblung. Gitu ya. Nah maka mari Islam kita betul-betul kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar sebagai lipstik. Dulu ketika nikah tidak tanggung-tanggung di masjid itu, mas kawinnya seperangkat alat sholat, berarti ada apa? Ada ruku, tasbih, Quran, sarung, karpet, kipas angin, AC, tabu beduk. Ini bawa di kafe. Tapi begitu baru nikah, belas nggak pernah datang ke masjid lagi dan nggak sholat. Gimana ini? Ya berarti kan mitra nggak debus ya. Maka orang seperti itu kata Allah, kabur maktan mindallah antakulu malatak malun, besar dosanya di sisi Allah orang yang ngomong tapi tidak mau melakukannya. Nah ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian wala tatabingu khutuwatis syaitan, janganlah Anda mengikuti langkah-langkah setan. Islam kalau kita terjemah menurut bahasa itu kata bentuk sinonimnya kata. Yang pertama Islam dimaknai taat. Berarti mengandung konsekuensi kalau orang sudah mengaku dirinya orang Islam maka harus taat kepada Allah. Ya, apa nih mas? Agamanya Islam, ya sholat enggak. Itu berarti Islamnya KTP tok, iya. Berarti mengko sing mlebu surga ya KTP-nya. Ya orangnya enggak, gitu ya. Jadi maka konsekuensinya kalau sudah mengatakan Islam, saya Islam, maka wajib sholat. Yang kedua, Islam itu maknanya sejahtera. Maka hendaknya di situ ada umat Islam, maka lingkungan itu sejahtera. Apalagi sekarang dengan semakin gencarnya, makmurnya adanya KL lazismu, ya, atau mungkin di kalangan NU lazisnu, atau mungkin Basnas, gitu ya, dan sebagainya. Diharapkan masyarakat semakin makmur, gitu ya. Tidak ada anak putus sekolah misalkan karena mungkin faktor biaya, itu bisa dimintakan ke lazis. Islam itu maknanya sejahtera. Lagi pula Islam itu maknanya adalah damai. Maka Islam itu agama yang mengajarkan kita kedamaian. Dan maka tidak boleh kalau kita sudah mengaku dirinya sebagai orang Islam, kita kemudian saling tidak akur, saling mungkin tidak menyapa, ya, ketemu belum takon, gitu ya. Kita tidak sampai seperti itu. Kemudian Islam itu maknanya ada selamat. Selamat itu berarti adine sugeng. Gitu ya. Maka siapa yang dia masuk Islam maka dia akan selamat. Maka tujuan Islam diturunkan agar manusia selamat, agar dia mendapatkan petunjuk dan mendapatkan suatu kebahagiaan. Maka dalam buku kecil namanya Mabadiul Fiqh saya sebutkan bahwa al-Islam huwa dinul ladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammad bi hidayatin nasi wa syahadatihim. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi kepada Nabi Muhammad, di mana tujuannya adalah li hidayatin nasi wa syahadatihim, untuk petunjuk umat manusia dan memberikan kemakmuran kepada umat manusia. Itulah Islam Bapak Ibu. Nah kita yakini Bapak Ibu bahwa Islam itu adalah agama yang ada di sisi Allah. Buktinya apa? Buka surat Al-Imran ayat 19. Ayat berapa? 19. Ini rada santai, nggak cepat-cepat, cepat-cepat nanti saya tambah ngelak gitu ya. Ini tenggorokan saya lagi garing banget ini. Tapi kalau jenengan ngasih air juga saya nggak mau minum kalau saya lagi puasa. Sami kali jenengan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam itu maknanya tadi, kemudian kita yakin Islam itu agama yang ada di sisi Allah. Maka surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Kemudian panjenengan sengaja keluar dari Islam misalkan karena terpengaruh, mungkin ada orang ngasih apa itu beras 1 kintal, ada sehari ini mungkin 5 bungkus kardus karton itu, kemudian jenengan kira-kira disuruh pindah agama, mau nggak? Menang berarti gelap. Jenengan punya anak perempuan, dilamar anak laki-laki, gagah, dhuwur, gede, ireng, yang lamar pakai mobil Pajero,
dia punya jabatan, tapi non sewu dia noni. Jangan mau nggak? Ya, suaranya sedikit berarti gitu. Gitu kan? Iya. Kenapa kalau kita bertahan jangan mau? Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang dia mencari agama selain Islam, dia keluar dari Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka di depan tadi saya sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah, kecuali mati dalam kondisi agama Islam, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apa ciri-ciri orang yang Islamnya sempurna? Orang yang Islam kafah. Ciri-ciri orang yang Islamnya sempurna, yang pertama adalah matinul aqidah. Matin itu kuat, akidah itu keyakinan. Keyakinan itu kuat. Orang yang keyakinannya kuat berarti orang yang tidak berbuat syirik. Akidah itu adalah puncaknya agama Islam. Jadi puncaknya akidah adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti la ma'budu illallah, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Dan dengan tiba-tiba lagi bikin kandang ayam, wah tiba-tiba ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira terus kandang ayam apa sholat? Kalau jenengan kemudian asik dengan kandang ayamnya, berarti tidak ada Tuhan kecuali kandang ayam. Kan begitu nih? Iya. Itu. La mahabbata illallah, tidak ada yang dicintai lebih kecuali Allah. Adzan pagi, as-shalatu khairum minan naum. Pengantin anyar, mau pilih jamaah ke masjid apa mau pilih ini ke bantal? Bantal sing nanya wani Mas Dilo. Nah, ya kan? Nah ini sebuah ujian bagi kita Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, jadi akidah itu suatu hal yang sangat penting. Ada beberapa amalan-amalan yang merusak akidah kita, yang menjadikan akidah kita menjadi rusak, tauhid kita menjadi rusak. Contohnya apa? Tahayul dan khurafat. Mohon maaf sekali ya. Misalkan jenengan mau pergi di hari Sabtu, datangnya tunggu, celaka, selamat, celaka, selamat, celaka. Ya celaka. Coba hitung awalnya dari selamat, selamat, celaka, selamat, celaka. Ya selamat. Gitu kan? Kalau orang Banyumas itu pokoknya wanti-wanti. Kalau pelesir ke Cilacap atau mungkin ke mana Cetis, jangan sampai pakai baju hijau. Kalau pakai baju hijau, dia akan diseret oleh Nyai Glorong. Ketahuilah Nyai Glorong sudah mati. Siapa? Susana. Filmnya ada dia. Dulu ini. Gitu. Jangan misalkan siang hari ada burung perenjak bunyi di depan rumah. Perenjak. Ini orang Karsian Banyumas kan punya keyakinan, oh itu mau ada tamu. Di depan di rumah, di belakang rumah itu ada kuku warnanya coklat, namanya kuku kejar. Ini dapat arisan. Malam Jumat Kliwon ada burung gagak bunyi, au, ada orang mati. Kemudian jam 10 malam ada jagok luruk, katanya ada randa beteng. Gitu kan? Tahayul. Namanya tatoyur. Kita jangan yakin dengan hal-hal seperti itu Bapak. Apalagi namanya khurafat itu, kita meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya Allah. Contoh apa? Mungkin jimat, cincin, mungkin apa ini, merah delima, mungkin tombak, mungkin keris, mungkin bendo, arit dan sebagainya. Kita sekali la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu semuanya. Nah itu ciri orang yang akidahnya kuat sehingga dia merdeka. Dia merdeka. Kenapa merdeka? Dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akidahnya kuat, dia semakin takut kepada Allah. Itu karena Ali bin Abi Thalib itu pernah mendefinisikan takwa itu artinya menjaga. Takwa itu artinya hati-hati. Maka yang pertama, beliau mengatakan takwa itu al-khaufu minal jalil. Takut kepada zat yang maha agung. Takut melanggar aturan, takut berbuat dosa, takut tidak disiplin, okay? Takut meninggalkan aturan Allah, itu namanya orang takwa. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah wal amalu bitanzil. Artinya apa? Dia mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ini di bulan Ramadan Bapak Ibu semuanya, saya tanya jenengan sudah hafal, sudah khatam atau belum Ibu? Sudah berapa juz Bu? Juz tomat?
Apa juz wortel? Alhamdulillah, ada sudah sampai juz 29 ya. Alhamdulillah, gitu ya. Ada yang sudah hatam sudah? Alhamdulillah, sama ya Pak Haji dengan saya. Orang pamer, tapi cerita. Gitu ya, alhamdulillah itu Bapak Ibu. Jadi kita usahakan kejar, tinggal berapa hari lagi ini di penghujung bulan Ramadan ini. Ayo kita kejar, apalagi malam-malam atau hari-hari Lailatul Qadar ini kita kejar untuk bisa khatam insya Allah. Jadi ya insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kontrak belajar, kita sampai nanti jam 6 kurang seperempat, berarti kurang seperempat jam lagi. Mata? Ya, kurang seperempat jam nanti sebelum jam 6 kita bagi-bagi dulu, begitu trong, jangan berdoa dulu. Kan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, orang dikatakan Islamnya komprehensif, Islamnya kafah, Islamnya total adalah orang yang memiliki akidah, akhlak. Kalau pertama tadi akidah ya, yang kedua itu akhlak. Akhlak itu penting Bapak Ibu. Jadi ibaratkan dua sisi mata uang. Sehebat apapun akidah panjenengan, sholat rajin, kalau sujud lama banget nanti batuknya melotas, kalau zikir juga lama banget, tapi akhlaknya tidak baik. Dia tidak baik dengan lingkungan, dia tidak baik dengan orang lain, dia tidak suka membantu, tidak suka menolong, dia ketemu tidak pernah menyapa, dari jauh saya melihat tapi begitu dekat dia tidak mau menyapa. Kalau dia lewat depan rumahnya ditanya mau gopak, dia nato kayak mata walang gitu ya. Kemudian disalami assalamualaikum, jawabannya kok salam. Itu kelihatannya kok nggak semangat banget gitu ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu hal yang sangat penting. Termasuk akhlak di sini adalah bagaimana kita saling tolong, saling bantu, ketemu dengan orang lain kita saling menyapa, termasuk kita saling mencintai di antara kita Bapak Ibu semuanya. Itu saling cinta itu akhlak. Bahkan sampai Rasul menyampaikan dalam hadis, kita belum sempurna manakala kita belum bisa mencintai tetangga seperti hanya mencintai terhadap diri sendiri. Sampai Rasul katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian manakala belum bisa mencintai tetangga seperti hanya mencintai terhadap diri sendiri. Kita hidup di masyarakat hanya saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Ringan sama dijinjing begitu ya. Berat sama dipikul, begitu harusnya bermasyarakat. Itu ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahkan sampai Rasul mengatakan, belum sempurna iman kalian manakala belum saling mencintai. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengatakan, kalau kalian belum saling mencintai karena Allah, kalian belum saling memberi karena Allah, maka kalian belum dikatakan orang yang beriman. Hadisnya man ahabba lillah, kemudian wa abghadha lillah, wa aqta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Siapa yang dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi karena Allah, apa kata Nabi? Faqad istakmalal iman, maka sempurnalah imannya. Yuk kita saling cinta di antara kita Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada masalah di antara kita gitu ya. Walaupun masa lalu kita mungkin pernah tidak suka, tidak senang, yuk kita guyub rukun saling mencintai. Saling mencintai karena itu abadi sampai di surga loh. Tapi kalau saling mencintai kalau hanya sebatas jabatan, ibu-ibu jenengan cinta kepada suami karena apa? Karena Allah apa karena kumis? Ketika cintanya karena kumisnya rontok, cintanya hilang. Ibu jenengan cinta sama suami karena apa? Jabatan, uang, apa karena apa? Kalau karena Allah, insya Allah abadi. Bapak Ibu rawuh sore hari ini di jalan ini karena Allah apa karena snack? Kalau karena snack ya sudah gak dapat pahala. Yuk kita cintai di antara kita karena Allah. Ada syair begini, saya suka nyanyi ini. Nyanyi boleh nggak? Ya. Cintai aku karena Allah, ya. Sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah,
miliki aku karena Allah. Lihat, bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta. Kata kabar masih serius banget itu nopo gitu. Iya, sedikit-sedikit lah, humor lah gitu ya. Jadi kita mencintai karena Allah gitu. Ini bagian daripada akhlakul karimah kita. Gitu ya, kita saling tolong, kita saling bantu di antara kita. Hindarkan di antara kita saling benci, saling iri, saling dengki di antara kita. Kenapa? Puasa Ramadan kita tidak manfaat, bahkan tidak berpahala manakala di antara kita adanya saling benci, saling dengki, saling iri. Apa itu iri? Ada yang tahu iri? Iri itu SMS. SMS itu suka melihat orang lain susah, atau dibalik susah melihat orang lain senang. Tangganya susah, jujur kawus ngono. Jangan begitu. Seperti Pak Bupati ini kan lagi diuji oleh Allah ya. Tapi hidup ini adanya hanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kita bisyarri dengan kesengsaraan, wal khairi dengan kesuksesan. Sudah sukses, suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan. Semua itu adalah ujian dari Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, apa doa kita? Allahumma ajurni fi musibati waqlub li khairan minha. Kan gitu ya? Ya Allah, jadikan pahala dalam musibahku ini ya Allah. Gitu ya? Dan berilah ganti yang lebih baik. Apa itu musibah Bapak Ibu? Musibah itu artinya hilangnya sesuatu yang kita cintai. Satu, misalkan dompetnya hilang, HP-nya hilang, bojone hilang. Ada yang bojone hilang? Mungkin apa yang kita cintai yang itu adalah merupakan sebuah musibah. Kembalikan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, hati kita akan legowo. Hati kita tidak akan berkuning. Kan nggak tinggi? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang Islamnya sempurna itu adalah orang yang Islami ibadahnya. Orang yang Islami ibadahnya, orang yang shafihul ibadah. Orang yang dalam ibadah senantiasa mutabangah, senantiasa merujuk apa yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Ya, orang itu ajarannya Mbah Turkini, tahu Turkini? Turkini kita nutur kaki kalau ini namanya Turkini. Adol jehet ya, tidak, tapi kita merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keberapa? 4. Ya, yang keempat adalah ciri-cirinya orang yang Islami keluarganya. Orang yang Islami keluarganya, orang yang dalamnya suaminya soleh, ibunya soleha, putra putrinya soleh soleha. Bu, panjenengan ngaji ini suaminya ngaji nggak Bu? Ini kebanyakan perempuan ya. Saya kalau ngaji di mana-mana kebanyakan perempuan. Saya tanya, apa jenengan sewu randa kabeh? Ora. Lah bapaknya mari ngendi? Ora bener. Loh kemarin ada ibu jamaah tanya kepada saya, Ustaz gimana ini ya? Saya punya suami kok belum sholat, kalau saya suruh kok sholat dia malah marah-marah, kemudian dia itu lari dari saya keluar rumah. Oh gampang Bu. Jenengan malam-malam coba dipijeti istri suaminya panjenengan. Pijet sambil dibisik-bisik telinganya. Ya, namanya Tarjo sayang. Ingatkah dulu ketika kita janji di bawah pohon paru? Ya kan hutan lah. Dulu kan kita janji katanya mau sehidup semati gitu ya. Aku cinta padamu yang, ya, aku kepengen besok ketika mati kita bareng-bareng ketemu di surganya Allah. Mas jangan kepengen apa? Dia kepengen, ya Allah, alak indahnya kita sholat bareng yuk. Disikap istrinya kemudian diambung pipinya. Gue sayangku ya gue. Kayaknya langsung esok sholat ya. Caranya ngomong itu dengan pendekatan persuasif, dengan pendekatan yang tidak emosi. Jadi kan ngomong isi lanang misalkan kok emosi, oh malah kesu kayaknya pamer santri udah ngaji tinggi tetap. Ini aja di bisa jadi seperti itu. Nah ini maka mari kita wujudkan rumah tangga yang suaminya soleh, istri soleh, putra putri solehah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh, anak-anak generasi yang
soleh, generasi yang insya Allah akan menjadi calon-calon pemimpin di lingkungan panjenengan semua. Generasi yang insya Allah mikul dhuwur mendem, insya Allah seperti perayaan Jawa celane persis kayak mama saya. Enggak mudah ya Allah. Maka orang tua zaman sekarang, maka betul dulu nasihat dari para sesepuh kita. Didiklah anakmu, karena anakmu nanti akan hidup di bukan zamanmu. Nyatanya bukan zaman kita sekarang ya. Zaman kita dulu nggak kayak gini kok. Mana HP ya, mana HP kok. Nah telepon paling olah wartel kan di jalan kok. Ya mau kabel. Ya, sekarang dah itu kabel. Eranya sudah berubah. Nah, ini maka untuk mewujudkan anak yang saleh dan soleha tidak semudah membalik telapak tangan, adanya doa dan usaha. Ibu-ibu sekalian, jenengan kalau pagi saatnya sahur, putranya jenengan dadang digugah apa ke tangi dewek? Oh pada bowe jebule ya. Mas bangun, sudah jam 4, deleng nakrok aja kok. Ditinggal luwe ya turun maning, pada ya. Ya bae ini ya. Takani maning, imsak. Iya loh. Nah itu. Ping telu ini raup kita banyu, imsak. Nah baru dia imsak. Ini anak-anak sekarang nih, generasi Z namanya dia. Dan bapak ibu bisa melihat sekarang di musola masjid kebanyakan isinya wong tua-tua apa bocah nom. Ya isinya kelompok KKO apa kaki-kaki opo. Iya kan? Bocah nom ya Allah. Dari luar. Mau saya buka pada di kafe, di kantin, di warung, di Banyumas juga itu. Mungkin Cilacap tidak. Oh pernah beda? Wah lah ya pada baik berarti gitu ya. Nah inilah bapak ibu yang dirahmati oleh Allah itu. Jadi tanda orang yang Islamnya komprehensif, orang yang Islamnya total adalah bagaimana kita menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang ke berapa? 5 adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan suka mengikuti langkah-langkah setan. Bicara masalah setan adalah bicara masalah nafsu. Nafsu itu apa, Bapak Ibu? Maka yang kelima saya sampaikan, ciri orang yang Islamnya sempurna tidak suka menuruti hawa nafsu. Apa itu nafsu? Ya, siapa yang bisa menjadi nafsu? Nafsu itu keinginan untuk menikmati sebuah kenikmatan. Manusia rasa-rasa rata-rata itu punya nafsu. Beda dengan malaikat. Manusia dengan binatang sama-sama punya nafsu. Gitu. Keinginan untuk meraih sebuah kenikmatan. Dari nafsu itu tergantung siapa yang memiliki nafsu itu. Pintar banget sih jenengannya setan. Ujar-ujarnya jenengan kan tahu ya hadisnya. Bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, betul. Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Ternyata masih ada orang berbuat jahat. Kenapa? Katanya yang di los itu adalah setan-setan cilik. Setan-setan si gede-gede itu dibanda, tapi si cilik-cilik itu di los gitu. Maka mari, Ramadan hakikatnya adalah pengendalian. Ramadan itu maknanya adalah imsak, bulan di mana kita mengendalikan diri. Manusia kalau bisa mengendalikan nafsu, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika manusia tidak bisa mengendalikan nafsu, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan. Balhum adallu, bahkan mereka lebih rendah daripada hewan. Maka Quran mengatakan, ini jam berapa? 5 menit lagi. Quran mengatakan nafsu terbagi menjadi 3. Pinten Pak Bu? Ya, nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama nafsu jahat. Ini rata-rata manusia. Makanya surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu yang ada pada dada manusia rata-rata cenderung kepada kejahatan, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rawuh sore hari ini nafsunya terbimbing, nafsunya mendapatkan rahmat dari Allah. Insya Allah husnul khatimah. Saya ini, saya ngatain ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu apa? Lawamah itu maknanya penyesalan diri. Buka surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu penyesalan diri. Orang harusnya begitu usia 50 tahun ke atas itu harus sudah banyak-banyak menyesal. Saya yakin Bapak Ibu,
di antara panjenengan semua dulu ketika masih perawan, masih gadis, masih muda, pamaning sing ayu mesti lenje-lenje. Anak sing lenje maksudnya kok sing lanang yang masih bagus. Dan saya yakin ada yang pernah berbuat maksiat. Jujur baik nggih, sing ngomong iya. Nah begitu usia 50 tahun ke atas, arep apa maning? Ya kita menyesal. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, ya kita untuk berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, menyesali atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Insya Allah, innallaha ghafurur rahim. Tidak ada manusia yang bersih-sih, nggak ada. Namanya menungsa, menus-menus di sini dosa. Sampai Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata wa irul khata'ina atawabun. Setiap anak cucu Adam mesti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali diri atas perbuatan, atas khilafan, mungkin berbuat salah, mungkin melanggar aturan gitu ya, mungkin mengkhianati janji dan sebagainya. Saat inilah Ramadan kita untuk merenung sambil meneteskan air mata dan kita berdoa kepada Allah. Itu namanya nafsu bagus. Tapi ada nafsu yang sangat bagus. Yang terakhir apa namanya? Nafsul mutmainnah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan tanda-tanda orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwanya tenang, ya, sregep ibadah, gemar sholat berjamaah, rajin baca Quran, senang hadir di majelis taklim, dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah, mereka lah calon-calon penghuni surga. Sehingga disebutkan dalam surat apa itu? Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Al-Fajr 27 sampai 30. Saat kita nanti dihampiri oleh malaikat Israfil, karena Nuhun Sewu yang rawuh dari depan sampai ke belakang itu jabatannya camat. Apa camat? Calon mati. Ya kan? Maka dihampiri malaikat Israfil, dijemput oleh Allah dengan bahasa yang begitu mesra. Apa bahasanya Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, gitu kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang berjiwa mutmainnah, ahli ibadah seperti bapak ibu semuanya ini, kembalilah kalian ke jalan Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hamba yang soleh, para nabi, para sahabat, para syuhada, para kiai, para ustadz. Fadkhuli fi jannati, masuklah kalian ke dalam surga, kata Allah. Insya Allah makanya yang rawuh ini calon-calon penghuni surga semuanya. Yang di belakang beda dari surga yang pada nyengir-nyengir kayak semuanya. Besok nang surga orang anak wong ini jenengan kabeh baju balino kabeh umure 23 tahun. Ayo banget kok ya Allah begitu gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian sudah tepat sekali waktunya. Ya kurang 15 menit sebelum jam 6 sesuai dengan kesepakatan, sehingga nanti panitia untuk membagi persiapan takjil. Kita akhiri dengan doa. Oke, doa ya? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Kita nyuwun dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masyarakat Cilacap ini ya menjadi masyarakat yang apa ya, yang damai, yang tenang, walaupun situasinya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kita bisa ke Mekah, apa umroh, kalau haji mungkin ya daurah tunggunya lama. Ya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafarud Dzunub. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa tamin tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a.
Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Cendrawasih Guru Irian, terima kasih cukup sekian. Ramadan 1000 cahaya, 1447 Hijriah mulia di Masjid Darussalam RT 03 RW 2 Belas Kelurahan Donan. Kami bersatu dalam doa, satukan cinta dan keimanan dari Jalan Sendang Sari Donan. Suara takbir bergema menuju ridhamu ya Rabbana. Pengajian bersama